Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memberikan kita kekuatan dan senantiasa meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena itu sebelum kita membacanya, kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu karena kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memberikan kami pengharapan untuk tetap setia berseru dan berdoa kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pagi hari ini kita akan membaca Mazmur 4 ayat yang keempat. Saya berikan tema Allah mendengar seruan kita, atau bisa dikatakan Allah mendengar doa kita. Saya percaya bahwa suatu pengharapan yang kita perlu miliki adalah ketika kita berseru kepada Tuhan, Allah tidak pernah menutup telinga, tapi Dia selalu siap untuk mendengar apa seruan kita kepadanya. Saya baca Mazmur 4 ayat 4. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Untuk memiliki kepastian bahwa Allah akan menjawab seruan doa kita, kita harus sungguh-sungguh berusaha, antara lain satu, hidup saleh. Hidup saleh artinya juga hidup beribadah. Yohanes 9 ayat 31 kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan melakukan kehendaknya. Amsal 15 ayat 29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Puji Tuhan. Orang fasik itu artinya orang yang tidak peduli agama, beragama tapi dia tidak peduli agamanya. Nah, hidup di dalam kekacauan. Tetapi doa orang benar itu Tuhan dengar. 1 Yohanes 3 ayat 22, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Poin yang kedua, setia dalam mengabdi kepada Allah. 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini nasihat yang disampaikan Rasul Paulus kepada seorang muda yang bernama Timotius, tetapi dia adalah seorang pelayan Tuhan. Dan Paulus berkata kepadanya, jangan engkau dianggap rendah karena engkau masih muda, orang tidak menghargai. Tapi mari engkau harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan dalam kekudusanmu. Yang ketiga, menjadikan Allah sebagai perlindungan. Mazmur 94 ayat 22. Tapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Puji Tuhan, Tuhan itu menjadi kota benteng kita, kota yang dibentengi. Dan ketika kota itu ada bentengnya, kita ada di dalamnya, maka kita akan aman dari musuh-musuh. Ketika Tuhan menjadi kota benteng kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang hidup dalam keamanan, kedamaian, ketentraman. Sebab Dia adalah batu perlindungan kita. Mazmur 61 ayat 3. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lembut. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Puji Tuhan. Tuhan sediakan kita tempat yang aman supaya kita tidak kena banjir, kita tidak kena
malapetaka, maka Tuhan akan tuntun kita ke suatu gunung batu yang terlalu tinggi, yang tidak bisa dijangkau dengan kekuatan sendiri. Puji Tuhan, demikianlah renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan berkati, menjadi kekuatan bagi kami. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan tolong, Kau jamah dan sembuhkan. Yang susah hiburkan, yang lemah kuatkan. Berbagai masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sebagai orang percaya, kuatkan mereka. Kiranya Tuhan menjadi kota benteng untuk mengamankan kehidupan umat. Ini doa kami, bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah, berkati semua umat Tuhan yang ada di atas muka bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.